Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. eh Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita lanjutkan materi, tapi karena Pak Budi nggak bisa ngajar secara langsung, jadi Bapak kirimkan video ini untuk kalian pelajari ya, sama saja. Oke, kemarin kan kita sudah ngebahas terkait reaksi redoks ya kan. Apa itu redoks, kemudian bagaimana cara menyetarakannya pakai metode Bilox dan juga metode setengah reaksi. Nah, hari ini kita lanjutkan, kita ke materi tentang elektrokimia ya. Nah, dasarnya ketika kita mempelajari elektrokimia itu adalah redoks ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, apa sih yang dimaksud dengan elektrokimia itu sendiri? Jadi elektrokimia itu sendiri adalah sebuah cabang ilmu kimia. Dia itu adanya di pertengahan ya, entah itu ada di kimia fisik ataupun kimia anorganik ya. Karena kenapa Bapak bilang kimia fisik, karena nanti berhubungan dengan fisika, yaitu tentang listrik ya. Tapi kalau misalnya di anorganik ya kita mempelajari tentang reaksi-reaksinya ya. Nah, jadi elektrokimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan arus listrik ya. Intinya seperti ini. Nah, Pak, kan kalau selama ini kita pelajari bahwa kalau kita ngomongin listrik itu kita pasti ngomongin fisika kan. Kenapa sih Pak kok dalam sebuah reaksi bisa timbul yang namanya arus listrik? Ya sebenarnya jawabannya itu kembali lagi ke redoks ya kan. Makanya ada sebuah pertanyaan nih, kenapa bisa muncul arus listrik dalam sebuah reaksi kimia? Jawabannya kembali lagi ke reaksi redoks. Misalnya contohnya Bapak punya Na menjadi Na plus ya. Na itu sendiri kan biloxnya 0 ya kan. Sementara Na plus itu biloxnya plus 1. Kemarin pada saat kita belajar setengah reaksi, menambahkan elektron itu di sisi yang lebih positif ya. Berarti di sisi sebelah kanan ditambah dengan 1 elektron seperti ini ya. Sama seperti ketika misalnya Cl menjadi Cl min, berarti ini 0, ini min 1. Nambahin elektronnya itu di sisi yang lebih positif, berarti di sisi sebelah kiri seperti ini ya. Nah, di sisi yang sebelah kanan ini adalah reaksinya oksidasi ya kan. Kenapa? Karena dia mengalami kenaikan Bilox dari 0 ke plus 1. Dan posisi elektronnya itu ada di sebelah kanan. Makanya dia itu disebutnya adalah melepas elektron seperti itu. Jadi reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepaskan elektron. Sementara kalau reaksi yang sebelah kanan ini reaksinya turun Biloxnya, berarti ini reduksi. Dan posisi elektronnya itu adanya di sebelah kiri ya. Jadi ini disebutnya adalah reaksinya menerima elektron. Berarti ada yang melepas, ada yang menerima. Intinya kan begitu. Jadi perpindahan elektronnya itu, jadi si Na-nya ngelepas gitu kan, si Cl-nya itu diterima. Menerima ya. Berarti di sini kesimpulannya ada sebuah aliran elektron, ya enggak? Dari yang ngelepas ke yang menerima. Nah, inilah yang menyebabkan munculnya arus listrik gitu. Sebenarnya kan listrik itu apa sih Pak? Listrik itu kan sebenarnya kan kalau misalnya contohnya kita ngecas HP ya, misalnya ya. Kenapa kita ngecas HP? Karena di sini HP kita posisinya lowbat ya kan. Nanti ini charger gitu kan ya, ini charger, ini stop kontaknya begitu ya. Ini ke stop kontaknya begini. Nah, sehingga ketika kita ngecas HP kita tuh full kan, terisi kan baterainya. Kenapa? Ya berarti ada sesuatu yang mengalir ya. Yang mengalir itu tuh adalah listrik ya kan, dari stop kontak menuju ke HP kita. Nah, listrik itu sendiri kan energi ya enggak? Listrik itu adalah energi. Perwujudannya tuh apa sih? Energi kan gak ada wujudnya ya, tapi perwujudan dari listrik itu tuh yang mengalir di kabel tuh sebenarnya apa? Listrik itu adalah energi listrik ya, energi.
Nah, wujudnya adalah elektron. Sebenarnya yang mengalir di dalam sebuah kabel itu sendiri adalah sebuah elektron. Jadi nanti kalau kamu belajar fisika, belajar listrik, sebenarnya yang diomongin itu adalah elektron gitu. Elektron yang mengalir ya, makanya disebutnya arus listrik seperti itu ya. Nah, makanya kenapa di dalam sebuah reaksi kimia muncul arus listrik? Ya karena ada perpindahan elektron dari yang melepas ke yang menerima seperti itu ya. Oke deh, baik. Nah, oke, nanti ketika kita belajar elektrokimia, kita nanti ngomongin dua hal ya sebenarnya ya. Satu, kita ngomongin tentang yang namanya sel volta. Dua, kita ngomongin yang namanya elektrolisis. Di pertemuan sekarang kita ngomongin sel volta dulu. Nanti di pertemuan berikutnya Pak Budi jelasin tentang elektrolisis ya, di hari Rabu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sel volta itu? Jadi, sebelum kita ngomongin sel volta, Bapak ada sebuah praktikum nih. Tapi karena ini praktikumnya, jadi Bapak ceritain aja ya. Jadi di sini Bapak punya dua logam dan dua larutan ya. Ada logam Cu, ada logam tembaga ya. Kemudian ada logam Zn. Cu tuh warnanya pink ya, seperti ini ya. Kalau Zn dia warnanya ya abu-abu kayak logam pada umumnya ya, silver ya. Nah, lalu ada dua larutan, ada larutan CuSO4 ya yang warnanya itu biru, dan larutan ZnSO4 yang bening ya, seperti air putih, dia nggak berwarna. Nah, Bapak masukin silang nih. Maksudnya Bapak masukin silang apa? Logam Cu Bapak masukin ke dalam, kebalik. Logam Zn ya, Bapak masukin ke CuSO4. Jadi kebalikannya ya. Nanti Cu Bapak masukinnya Bapak pasanginnya sama ZnSO4. Jadi logamnya Zn larutannya Cu, logam Cu larutannya Zn. Begitu ya Bapak pasanginnya ya. Ketika si logam Zn yang berwarna perak atau silver ya, pokoknya dia kayak logam biasa lah ya, Bapak masukin ke dalam larutan CuSO4 yang berwarna biru, ini nanti timbul bercak-bercak warna pink seperti ini di dalam si logamnya, kayak gitu. Berarti kesimpulannya adalah ini menunjukkan ada atau terjadinya sebuah reaksi ya. Kenapa? Karena reaksi itu kan ditandai dengan muncul gas Pak, muncul perubahan warna Pak, muncul bercak-bercak atau muncul sesuatu ya. Berarti atau logamnya larut misalnya ya. Itu berarti ada sebuah reaksi ya di sini ya. Tapi kalau percobaan yang kedua yang Cu sama si ZnSO4 ya, logam Cu kan yang warna pink ya, ZnSO4 itu yang larutan yang nggak berwarna atau bening ya. Ini ketika Bapak celupkan logam Cu ke dalam ZnSO4 yang nggak ada reaksi apa-apa gitu ya, pokoknya nggak terjadi apa-apa gitu ya, nggak ada karat, nggak ada gas, nggak ada bercak-bercak. Kalau ini kan ada bercak seperti ini ya, nggak larut. Pokoknya ya udah gitu, kayak kamu masukin kayak kamu masukin duit logam ke dalam air gitu kan, nggak ada reaksi apa kan gitu, nggak terjadi apa gitu, meskipun bekarat sih. Kalau itu masih mending ya, itu masih bekarat ya. Ini benar-benar udah nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa percobaan kedua tuh nggak ada reaksi apa-apa. Nah, ini yang mau kita bahas ya sama kita ya. Kenapa sih kok yang pertama bisa terjadi reaksi, yang kedua bisa nggak terjadi reaksi? Nah, kalau kita telaah dari kalau kita analisis dari rumus dari reaksinya, berarti kan ini logam Zn dimasukkan ke dalam CuSO4. Nah, ini nanti jadi ya Zn ditambah CuSO4. Nah, reaksinya tinggal kita tuker aja. Ini kan Zn-nya jomblo, ini CuSO4-nya berpasangan sama SO4 ya. Reaksinya nanti jadi ZnSO4 ya, jadi Zn yang berpasangan sama si Cu, kayak gitu ya. Sama ya, yang sebelah kanan ini logam Cu Bapak masukkan ke dalam larutan ZnSO4.
sehingga nanti Cu-nya sendiri jadi berpasangan, ZnSO4 berpasangan jadi sendiri. Pokoknya reaksi kita balik aja sama kita ya. Nah, Zn itu biloxnya adalah 0. Kenapa? Karena dia unsur biasa ya. CuSO4 itu kalau kita ionin jadi Cu sama SO4. Kita mengenal SO4 atau sulfat itu 2- ya kan, asam sulfat ya. Berarti Cu-nya 2+. Sehingga ini biloxnya adalah +2 kayak gitu kan. ZnSO4 itu kalau kita ionin jadi Zn2+ sama SO4 2-. Sehingga bilox Zn-nya itu adalah 2+ ya. Cu doang biloxnya adalah 0 karena dia merupakan sebuah unsur ya. Batasnya adalah tanda panah ya. Dari 0 Zn ke +2. Berarti di sini Zn-nya mengalami yang namanya oksidasi ya, karena dia naik ya biloxnya ya. Cu dari +2 ya ke 0, berarti dia nanti mengalami penurunan bilox ya kan. Berarti dia mengalami reduksi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya di reaksi yang percobaan pertama, Zn-nya mengalami oksidasi seperti itu ya. Nah, si Cu-nya dia mengalami yang namanya reduksi seperti itu. Nah, apa yang terjadi dengan percobaan yang kedua? Percobaan yang kedua itu sama ya, ini 0 karena unsur biasa. Ini tadi Zn2+ kan sama SO4 2- kan kita tuker aja sama kita nih. Sehingga Zn-nya +2, Cu-nya ini Cu2+ sama SO4 2- sehingga Cu-nya itu +2, Zn-nya 0 ya kan. Nah, kita mengenal kita tahu bahwa kalau 0 ke +2 itu mengalami kenaikan bilox, berarti dia oksidasi ya. Nah, yang ini Zn-nya dari +2 ke 0 dia mengalami reduksi karena terjadi penurunan bilox. Sehingga di sini di reaksi yang kedua gantian, Cu-nya yang mengalami oksidasi ya kan, Zn-nya yang mengalami yang namanya reduksi seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya reaksi pertama sama reaksi kedua itu cuman tukeran doang. Kalau reaksi pertama yang mengalami oksidasinya Zn, yang mengalami reduksinya Cu. Kalau reaksi kedua yang mengalami oksidasi Cu, yang mengalami reduksi Zn. Nah, sekarang apa yang menyebabkan reaksi pertama itu bisa terjadi, ya kan? Reaksi kedua nggak bisa terjadi, seperti itu kan? Nah, jadi anak-anak sekalian, oksidasi sama reduksi ini kalau Bapak perumpamakan ya, ini seperti kasta gitu ya. Kalau manusia itu seperti kasta. Kasta dalam status sosial manusia itu adalah si kaya dan si miskin, begitu ya. Nah, kalau dalam sebuah logam ya, statusnya itu adalah si oksidasi dan si reduksi. Oksidasi itu adalah simbol kemiskinan. Kalau Bapak ya menyebutnya seperti itu. Reduksi itu simbol kekayaan. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami oksidasi berarti dia miskin. Kalau mengalami reduksi berarti dia kaya. Nah, masalahnya adalah kalau manusia kaya atau miskin itu diukur dari apa sih? Dari harta, dari asetnya ya kan. Oh, dia punya asetnya nih, misalnya dia punya perusahaan berapa gitu ya misalnya ya. Kayak gitu. Kalau misalnya yang satu perusahaannya kecil, yang satu perusahaannya gede misalnya ya. Nah, kalau misalkan si logam itu tuh diukurnya dari apa Pak? Kaya sama miskinnya. Oksidasi sama reduksi itu diukur dari apa? Dari yang namanya harga E0 ya. Atau ini kita sebut dengan yang namanya potensial reduksi. Seperti itu. Jadi, kalau harga E0-nya semakin besar, maka dia semakin kaya. Tadi status kaya itu adalah status si reduksi, seperti itu ya. Kalau harga E0-nya semakin kecil, maka dia semakin miskin. Status kemiskinan tadi adalah statusnya si oksidasi, seperti itu ya. Dan ini sangat relatif ya. Kalau kita ngomongin kaya sama miskin, relatif. Contoh misalnya ya, hartanya langit sama hartanya Brahma nih, kalau diukur misalnya kekayaan langit misalnya ya, langit tuh lebih kaya daripada Brahma. Contoh misalnya nih. Nah, sehingga kalau diukur langit lebih kaya, lebih reduksi, Brahma lebih oksidasi. Tapi ternyata hartanya Kansa lebih
banyak gitu. Maka ketika langit dibandingkan sama Kansa, ya di sini yang terlihat kaya itu si Kansa dibandingin si langit. Maka langit di sini mengalami oksidasi, Kansa mengalami reduksi. Jadi semuanya itu serba relatif ya, tergantung dia dibandingin sama siapa. Nah sekarang kita ngebandingin Zn sama Cu, ya kan? Kayak gitu ya. Jadi kita ngebandingin Zn sama Cu. Kalau kita lihat di sini si Zn, ya mana Zn nih, Zn ya, itu memiliki harga E0 itu adalah minus 0,76 kayak gitu. Bapak tulis di sini ya. Jadi harga E0-nya si Zn itu adalah minus 0,76 volt satuannya ya. Sementara si Cu dia itu potensial reduksinya atau harga E0-nya adalah plus 0,34 volt gitu ya. Jadi E0-nya si Cu adalah di plus 0,34 volt. Yang mana yang lebih kaya? Yang tadi kan yang E0-nya besar dia lebih reduksi ya. Kalau E0-nya kecil dia lebih oksidasi. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan antara Zn sama Cu yang lebih kaya atau lebih mengalami reduksi adalah si Cu ya, dia lebih reduksi ya. Nah, Zn itu dia lebih kecil E0-nya sehingga dia lebih oksidasi seperti itu. Nah, itulah mengapa makanya reaksi mana yang lebih cocok, yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Ya jelas yang lebih cocok itu adalah yang sebelah kiri. Kenapa? Di sebelah kiri Zn-nya mengalami oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi. Cocok dengan harga E0-nya. Sementara kalau reaksi sebelah kanan, kita itu membuat seolah-olah gitu ya, si Cu-nya itu lebih miskin, lebih oksidasi, ya enggak? Si Zn-nya dia lebih reduksi gitu ya. Nih ibaratnya mereka bisa ngomong nih Cu nih protes gitu ya. Padahal kan harga E0 gue lebih tinggi gitu kan, lebih kaya gue. Tapi kok gue dibikinnya di sini jadi oksidasi, jadi miskin gitu ya. Maka logam pun akan menolak. Semesta ini, alam ini akan menolak gitu ya. Ditandai dengan apa? Ya reaksinya nggak terjadi seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Kayak gitu. Bisa nggak apa terjadi? Bisa, tapi mungkin diapain ya? Bapak juga nggak tahu sih diapain sih. Yang jelas ini nggak terjadi ya reaksinya ya. Makanya ini reaksinya berlangsung secara tidak spontan kayak gitu, tidak terjadi gitu ya. Kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah yuk coba yuk. Misalnya Bapak punya soal seperti ini nih. Reaksi manakah yang dapat berlangsung secara spontan? Ya. Nomor 1, misalnya Bapak di sini punya Mi ditambah CdSO4 menjadi Cd ditambah NiSO4. Mi-nya itu 0, CdSO4 itu SO4 tadi kan 2 min ya. SO4 2 min berarti Cd-nya juga 2 plus kadmium nih, logam kadmium. Ini 0 karena unsur biasa ya. Unsur bebas. NiSO4 itu berarti Ni2 plus nikel ya. Ni itu ya, SO4 itu 2 min. Ya kalau kita lihat di sini Ni dari 0 ke plus 2 berarti dia mengalami oksidasi. Cd2 plus ke Cd dari plus 2 ke 0 dia mengalami reduksi. Nah, sekarang kita harus bandingkan Mi dengan Cd ya di sini. Ini Bapak hapus yang tadi ya. Mi sama Cd. Mi itu minus 0,25. Cd itu min 0,40. Dapat tulis ya. Mi itu E0-nya adalah min 0,25 volt. CD itu adalah berapa tadi? Sorry Bapak lupa. Oh, minus 0,40. Yang mana yang lebih besar? Ingat ya, ini minus ya, hati-hati ada tanda minus di sini. Yang lebih gede adalah si Mi, sehingga Mi ini mengalami reduksi, CD mengalami yang namanya oksidasi. Apakah sesuai antara si E0 dengan si reaksi? Kita lihat, secara E0 Mi itu harusnya lebih kaya, ya kan? CD lebih miskin, lebih oksidasi. Tapi reaksi ini membuat seolah-olah Mi itu lebih miskin, lebih oksidasi. CD lebih kaya, lebih reduksi. Berarti ada ketidaksesuaian ya dengan harga E0. Yang valid yang mana Pak? Yang valid adalah harga E0-nya. Jadi sehingga reaksi nomor 1 ini dia tidak bisa berlangsung gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau reaksi nomor 2, misalnya Bapak di sini punya Cr sama BiCl3.
menjadi CrCl3 ditambah sama Bi. Ini 0 ya, karena unsur biasa. BiCl3 itu berarti Bi3 plus ya enggak, ditambah dengan Cl min. Ini juga Cr3 plus ditambah sama Cl min. Seperti itu ya. Berarti Cr-nya dari 0 ke plus 3. Ini oksidasi ya kan. Bi3 plus ke 0 berarti mengalami penurunan reduksi. Yuk kita cek yuk Cr sama Bi ya. Cr, mana Cr. Oh ini Cr ya. Cr adalah min 0,71. Bapak tulis di sini ya. E0-nya Cr adalah min 0,71 volt, Pak. Lalu Bi itu yang ada nggak Bi? Ada nih ya. Plus 0,30. Oh, langsung ketahuan ya. Jadi E0-nya si Bi itu adalah plus 0,30 volt. Siapa yang mengalami reduksi di sini yang lebih kaya? Berarti yang lebih gede ini ya. Ini mengalami reduksi, ini mengalami oksidasi. Ya, sesuai dengan harga E0-nya. Nah, reaksinya juga sama. Cr-nya mengalami oksidasi, Bi-nya di sini mengalami reduksi. Sehingga antara harga E0 dan juga reaksi ini sesuai kayak gitu ya. Kalau sesuai berarti dia ini di sini reaksinya dapat berlangsung seperti itu ya. Oke. Nah, jadi nanti ini udah Bapak kasih contoh 2 soal ya. Kalian nanti kerjakan latihan nomor 1 ya. Ini ada sebuah reaksi ya. Cek bisa berlangsung atau tidak. Gimana cara ngeceknya ya? Sama kayak tadi nih. Ya, jadi ada sebuah reaksi 2 soal nih kan, nomor 1 sama nomor 2. Siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi kalau secara reaksi. Terus cek juga secara harga E0-nya di sini. Ya, bener nggak dia mengalami oksidasi, bener nggak dia mengalami reduksi. Pokoknya harus ada kesesuaian antara harga E0 sama reaksinya ya, kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, nanti kerjakan latihannya nomor 1. Nanti Bapak kasih catatannya sama Bapak ya, notesnya Bapak kasih. Oke, nah sekarang Bapak lanjut ya sama Bapak ya. Bapak lanjutkan ke rangkaian sel volta. Oke, ini Bapak, ini dulu sama Bapak ya. Ini logam Zn, ini logam Cu. Oke. Nah, oke, nah sekarang anak-anak sekalian, tadi kan di praktikum yang pertama itu Bapak silang ya sama Bapak ya. Jadi si Cu Bapak masukinnya ke ZnSO4, ya enggak? Zn Bapak masukinnya ke CuSO4, ya enggak? Nah, sekarang sama, kita memakai 4 benda ini ya, 2 logam 2 larutan, tapi sekarang sejenis ya. Cu sama Cu, Zn sama Zn. Intinya begitu ya, praktikum yang kedua ini seperti ini. Nah, jadi di sini Bapak masukkan Cu sama Cu gitu ya. Logam Cu Bapak masukkan ke CuSO4, logam Zn Bapak masukkan ke ZnSO4 ya. Ini Bapak nggak warnain pink. Jadi Bapak samain aja sama Bapak ya, karena kita nggak perhatikan warnanya ya di sini ya. Nah, lalu anak-anak sekalian, di sini antara Cu sama Zn Bapak berikan sebuah kabel ya. Bapak berikan sebuah kabel listrik gitu ya. Ini kabel ceritanya nih. Di tengah-tengahnya Bapak kasih voltmeter ya. Voltmeter itu alat untuk membaca berapa volt listrik yang dihasilkan, seperti itu. Ya, Bapak kasih voltmeter seperti ini ya. Jadi praktikum yang kedua seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat sama kita, di sini kan diketahui ya di dalam tabel Zn itu memiliki harga E0 sebesar minus 0,76. Cu memiliki harga E0 sebesar 0,34 volt, ya kan? Nah, si Zn itu lebih miskin, ya enggak? Si Cu lebih kaya. Makanya tadi kita pahami bahwa si Cu dia mengalami yang namanya reduksi, seperti itu. Zn dia mengalami yang namanya oksidasi. Ya, ingat ya, reduksi itu yang lebih kaya, oksidasi itu yang lebih miskin tadi.
Nah, anak-anak sekalian, ketika mereka dirangkai seperti rangkaian listrik ya, maka listrik itu selalu punya dua kutub ya. Ada kutub positif, ada kutub negatif. Kutub positif itu disebutnya adalah katoda ya. Kutub negatif itu disebutnya adalah anoda. Kayak begitu. Nah, katodanya itu siapa, Pak? Katodanya itu yang mengalami reduksi. Jadi, yang mengalami reduksi itu akan menjadi yang namanya katoda atau kutub positif ya. Oksidasi itu adalah anoda atau yang menjadi kutub negatifnya. Ya, jadi di sini si Cu ya, ini bertindak sebagai katoda atau kutub positif. Ya, kenapa? Karena dia mengalami reduksi, ya. Zn itu bertindak sebagai anoda atau kutub negatif. Kenapa? Karena dia mengalami yang namanya oksidasi, seperti itu. Ya, jadi pertanyaan yang A, tentukan katoda sama anodanya, ya. Jadi katodanya adalah Cu, ya, anodanya adalah Zn. Kejawab ya pertanyaan yang A ya. Nah, pertanyaan yang B, kemanakah arah aliran elektronnya? Yuk kita pelajari lagi yuk konsep yang di atas tadi. Ingat ya, elektron itu mengalir dari mana ke mana. Nih, kalau kita perhatikan ya, tanda panahnya nih ya, dia mengalir dari Na ke Cl. Na di sini mengalami oksidasi, Cl di sini mengalami reduksi. Jadi elektron itu selalu mengalir dari yang melepas ke yang menerima. Yang melepas itu adalah oksidasi, yang menerima itu adalah reduksi. Jadi di sini dia itu elektron mengalir dari oksidasi menuju reduksi. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi ke sini, siapa yang mengalami oksidasi? Zn, ya kan? Nih ya, yang mengalami oksidasi Zn, yang mengalami reduksi Cu. Jadi arah aliran elektronnya adalah dari Zn ke Cu. Dari yang mengalami oksidasi ke yang mengalami reduksi. Jadi kalau misalnya elektronnya keluar itu dia arah alirannya itu harus benar ya, harus dari Zn ke Cu. Jangan kebalik, jangan dari Cu ke Zn. Kenapa? Karena tadi konsepnya elektron mengalir dari yang mengalami oksidasi ke yang mengalami reduksi atau dari anoda ke katoda. Seperti itu ya. Jadi arah aliran elektronnya adalah dari Zn menuju ke Cu. Nanti di rangkaiannya kamu gambar arah alirannya harus benar ya. Seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, sebenarnya lebih gampang seperti ini sih. Kenapa Zn itu disebut sebagai anoda atau kutub negatif? Ya berarti di sini sumber elektron. Kayak gitu. Kenapa Cu itu memiliki kutub positif? Berarti dia kekurangan elektron. Makanya elektron itu mengalir dari yang banyak, dari sumbernya ya kan, menuju ke yang kurang, kayak begitu. Ya, jadi arah alirannya seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, C. Tuliskan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda ya. Oke, jadi anak-anak sekalian, di sini katoda ke anoda. Perhatikan, reaksi yang ada di katoda sama reaksi yang ada di anoda. Ingat ya, katoda atau K, Bapak singkat, itu mengalami yang namanya reduksi ya. Katoda mengalami yang namanya reduksi. Berarti supaya dia menjadi reduksi, ini kan yang bereaksi Cu nih. Kira-kira lebih cocok mana? Cu menjadi Cu2 plus atau Cu2 plus menjadi Cu. Di sini kan ada Cu, ada Cu2 plus, ya kan? Yang mana kira-kira kalau dia mau mengalami reduksi? Ya kita harus ingat, reduksi itu terjadi kenaikan bilox atau penurunan bilox. Ya terjadi penurunan bilox dong. Kalau Cu dari Cu2, Cu menjadi Cu2 plus berarti biloxnya dari 0 ke plus 2. Dia naik, ya kan? Tapi kalau Cu2 plus menjadi Cu, dia plus 2 ke 0, berarti turun, ya enggak? Sehingga reaksi yang terjadi itu harus yang turun biloxnya. Jadi ini Cu2 plus menjadi Cu. Paham ya sampai sini ya? Tapi kalau anoda, dia mengalami yang namanya oksidasi. Ini si Zn ya. Ini ada Zn, ada Zn2+. Ingat, oksidasi harus naik. Ya berarti supaya naik, maka reaksinya harus Zn menjadi Zn2+. Seperti itu. Yuk, kayak waktu ngerjain setengah reaksi yuk. Ini plus 2, ini 0. Ya enggak? Berarti nambahin elektron harus di sisi yang lebih positif supaya sama muatannya ya. Berarti ini 2 elektron, seperti itu kan. Ini 0, ini plus 2.
nambah ini di sebelah mana? Ya di sisi yang lebih positif, berarti sisi sebelah kanan ya, plus 2 elektron. Oke, berarti ini E sama E bisa kita coret ya sama kita ya. Sehingga nanti dia menjadi sisanya itu adalah yang di sebelah kiri Cu2 plus dan Zn ya. Lalu yang di sebelah kanannya adalah Cu sama Zn2 plus seperti itu. Oke, paham ya sampai sini ya. Next, yang D, tuliskan notasi sel voltanya. Notasi sel volta itu adalah anoda ya, garis miring 2 kali katoda. Nanti Bapak jelasin ya, apa itu garis miring 2 kali. Oke, gimana cara membacanya? Ya anoda, si oksidasi itu dia itu reaksinya dari Zn menjadi Zn2 plus kan. Berarti nanti cara bikin notasinya begini. Zn garis miring Zn2 plus. Paham ya? Lalu kita berikan garis miring 2 kali. Sekarang katoda. Katoda itu reaksinya adalah dari Cu2 plus menjadi Cu. Berarti di sini dari Cu2 plus menjadi Cu. Seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilang ya, nanti Bapak jelasin apa yang dimaksud dengan garis 2 seperti itu ya. Nanti Bapak jelasin ya di ending ya. Oke, terakhir yang E, hitunglah potensial ini E0 ya. E0 selnya ya. Jadi cara menghitung E0 sel itu adalah ya E0 sel. E0 sel itu apa sih Pak? Jadi kan gini, ini kan masing-masing punya E0 nih. Zn punya E0, Cu punya E0. Nah, ketika sudah dirangkai jadi satu rangkaian sel volta, ini E0-nya udah nggak boleh kepisah-pisah lagi antara E0 Zn sama E0 Cu, melainkan harus menjadi yang namanya E0 sel gitu ya, karena ini udah dirangkai ya. Jadi di sini E0 selnya itu adalah rumusnya E0 reduksi dikurangi sama E0 oksidasi. Berapa harga E0 reduksinya nih? Kita lihat ya. Yang mana harga E0 reduksinya? Berarti yang 0,34. E0 oksidasinya yang min 0,76 ya kan. Oke, berarti di sini plus 0,34 ya enggak, dikurangi sama, nah di sini minus 0,76. Hati-hati ya, di sini ada 2 tanda minus ya. Ada tanda minus yang ini sama tanda minus yang ini. Hati-hati ya, ini dari tahun ke tahun biasanya remedial di bagian sini nih. Minus yang ini dari rumus ya. Tapi minus 0,76 yang di sini ini memang harga E0-nya ada minusnya depan. Paham ya? Kayak gitu. Jadi jangan, ini biasanya dari tahun ke tahun pasti remedial di bagian sini. Which is kalau mereka ketemu min sama min jadi plus ya enggak? Jadi 0,34 ditambah sama 0,76 sehingga hasilnya adalah 1,10 volt gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, tadi kan Pak Budi janji ya mau jelasin, Pak, kenapa, apa sih yang dimaksud dengan tanda panah ini? Kalau tanda panah sih garis miring. Garis miring 2 kali itu maksudnya apa sih di sini, Pak? Gitu ya. Kalau garis miring ini menunjukkan artinya dari Zn menjadi Zn2 plus seperti tanda panah ya di sini ya. Artinya sama saja. Tapi kalau misalnya garis miring 2 kali itu artinya apa sih, Pak? Oke, anak-anak sekalian, yuk kita bayangin nih, kita punya sebuah rangkaian listrik. Tadi elektron itu mengalir dari Zn ya. Jadi dari sini nih sumbernya nih. Sumber elektron dari sini ke sini terus ngalir ke kabel ya kan, ke sini gitu kan ya, ke sini. Kamu bayangin deh, kalau cuman seperti ini kan keputus kan alirannya kan. Sampai sini tuh dia kemana? Ya enggak, sementara kalau kita punya sebuah rangkaian listrik gitu ya, kalau misalnya kita mau listriknya terus-terusan mengalir, yang nggak boleh putus gitu. Jadi supaya listrik itu mengalir terus. Kalau misalnya sampai listriknya keputus gitu ya, kabelnya keputus, misalnya di sini ya ada sebuah putusan ya, ya ini nggak ngalir kan. Berarti misalkan dia lagi ngalir, selesai sampai sini keputus ya nggak, karena nih kabelnya nggak nyambung kayak gitu kan ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya aliran elektronnya tuh bisa terus muter gitu ya. Maka di sini perlu ada sebuah penghubung kayak gitu ya. Nah, penghubungnya ini adalah sebuah
larutan adalah sebuah jembatan ya, dimana jembatannya ini pasti diisi sama larutan elektrolit ya. Nah, larutan elektrolitnya itu adalah sebuah garam, bisa asam, bisa basa, bisa garam, tapi biasanya garam ya yang netral ya, seperti itu. Jadi di sini dia itu bisa berlanjut gitu loh arah alirannya. Nah, seperti itu ya, berlanjut sampai ke sini lagi ya, sampai muter gitu ya. Nah, inilah yang kita namakan dengan jembatan garam, seperti itu. Jadi di sini tanda yang dua ini nih, ini kita sebut sebagai yang namanya jembatan garam. Artinya jembatan garam ini menghubungkan antara anoda dengan katoda, seperti itu ya. Nah, sama sekalian ya. Oke deh, sip. Nah, latihan soal tadi nomor 1 udah Bapak minta ya, udah Bapak perintahkan. Tadi yang cek doang berlangsung atau tidak berlangsung. Nah, nomor 2 sama nomor 3 Bapak minta kamu 1 gambar rangkaian sel voltanya, gambar kayak begini nih ya. Itu gambar tuh. Oke, gambar rangkaian sel volta seperti ini ya. Lalu jangan lupa jembatan garamnya. Tentukan anodanya siapa, katodanya siapa, dan arah aliran elektronnya kemana. Nih ya, udah Bapak kasih tahu sama Bapak ya gimana cara nentuin anoda, katoda, sama aliran elektronnya. Begitu ya. 3, tuliskan reaksi yang terjadi di katoda sama anoda. Sama kayak yang bagian C ya, kayak gini ya. 4, tulis notasi sel voltanya. Nih, kayak gini notasinya. Oke. 5, hitung potensial selnya nih, seperti ini. Oke, ya, nomor 2 sama nomor 3. Jadi 3 soal silakan dikerjakan. Oke, masih ada 1 video lagi untuk pertemuan hari ini. Silakan ini dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.